Senang sekali hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang sangat bagus bagi kita. Dan Tuhan meminta sesuatu yang sangat indah, sangat mulia. Hendaklah kamu kudus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga. Caranya dengan mengasihi, bukan membenci, mengampuni, bukan membalas. Apakah ini mungkin? Apakah ini terlalu sulit? Maria Goretti, sering dipanggil dengan nama Marieta, berumur 12 tahun. Sore itu dia menjaga adiknya di rumah, sementara mama kakak adik yang lain bekerja di ladang. Sudah beberapa kali Alexandro tetangganya mencoba memperkosa, mencoba untuk berbuat cabul dengan Marieta. Marieta selalu menolak sesuai pelajaran agamanya. Jauhilah dosa, jagalah tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sore itu, Alexandro masuk ke rumah Marieta yang sementara menjaga adik kecilnya. Dengan sebilah belati disembunyikan. Dan ketika Maria Goretti menolak, dia mencabut belatinya dan menusuk tubuh gadis kecil itu dengan 14 tusukan. Marieta tergeletak berdarah, meminta tolong sambil berseru, "Alexandro, bertobatlah, mengaku dosalah. Aku mengampunimu. Aku akan mendoakanmu dari surga." Banyak darah Marieta mengalir ketika dia ditemukan oleh ibu dan orang-orang sekampung. Sore itu dia dirawat di rumah sakit, tetapi tidak tertolong. Ketika pastor datang memberikan minyak suci, Marieta berkata, "Alexandro, bertobatlah. Alexandro, akuilah dosamu. Aku mengampunimu. Aku akan mendoakanmu dari surga." Lalu ia wafat. Saudara-saudari, Marieta yang dibunuh itu selamat karena dia berusaha menjaga tubuhnya. Selamat karena dia melakukan apa yang Tuhan minta. Kasihilah, jangan benci. Ampunilah, jangan balas. Marieta selamat karena dia mendoakan orang yang menganiaya dia. Dan bukan hanya Marieta yang diselamatkan, Alexandro juga diselamatkan. Dia dipenjara 30 tahun. Mestinya seumur hidup, tapi ibu dari Marieta memohon kepada hakim, jangan hukum dia seumur hidup, kasihan dia. Jangan hukum mati dia, kasihan dia. Sehingga ia dihukum 30 tahun saja. Hari pertama sesudah dia keluar dari penjara, dia mendatangi ibu kandung dari Marieta. Dia bersujud, minta maaf dan minta ampun. Ibu Marieta berkata, "Jika Tuhan Yesus sudah mengampunimu, Alexandro, jika anakku yang kau bunuh Marieta mengampunimu, bagaimana mungkin aku membencimu? Aku juga mengampunimu." Dan mereka berpelukan damai. Besok harinya, semua orang kampung melihat Alexandro bersama ibu dari Marieta pergi ke gereja. Alexandro mengaku dosa.
Ketika Marieta diberi gelar kudus oleh Paus di lapangan Santo Petrus, Ibu Marieta ada di situ di depan altar, dan di sampingnya berdiri sang pembunuh yang sudah dimaafkan, yang sudah diampuni, yang didoakan oleh si terbunuh. Ibu bapak, saudara, saudariku yang terkasih, kasihilah musuhmu, Yesus minta. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Apakah ini mustahil? Apakah ini tidak mungkin? Apakah ini berlebih-lebihan? Apakah Yesus mengada-ada saja? Tidak. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyampaikan inti dasar dari pengikut-pengikutnya adalah mengasihi, bukan membenci, mengampuni, memaafkan, bukan balas dendam. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus memberikan 4 contoh sederhana di mana kita boleh menjadi sempurna seperti Bapa. Kita boleh meneladani Yesus seperti Marieta. Tidak perlu harus sampai mati. Dalam hal-hal sederhana pun kita mampu mulai menjadi kudus, mulai menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga. Pertama, jangan balas dendam. Dulu ada peraturan, jika orang berbuat jahat kepadamu, balaslah sehabis-habisnya sampai dia tidak berkutik. Mati kalau perlu. Kemudian ada hukum yang agak ringan sedikit. Jika dia melukai matamu, kau balas lukai matanya. Yang lain tidak usah, karena dia lukai matamu, matanya juga kau balas. Agak lebih lembut, tapi sama-sama jelek. Yesus memberi perintah yang baru. Jika dia menampar pipi kananmu, beri juga pipi kiri. Yesus memberi pengajaran, jangan membalas, tetapi mengampuni, memaafkan. Tidak ada lagi hukum balas dendam. Hukum saya, hukum pengikut Kristus adalah mengampuni dan memaafkan. Dengan ini kita mau menunjukkan kepada orang yang menyerang kita bahwa kita tidak mau jahat seperti dia. Kalau ada orang jahat berbuat jahat pada kita, apakah kita mau ikut jahat seperti dia? Sorry, no way. Kau saja yang jahat. Saya tidak mau ikut-ikutan seperti engkau. Engkau boleh marah, boleh benci, boleh dendam, boleh fitnah. Saya memilih I love you bertubi-tubi. Saya memaafkan engkau. Kau tidak mampu mempengaruhi saya untuk tetap memilih kebaikan dan tidak ikut jahat seperti engkau. Inilah yang Tuhan minta daripada kita. Kedua, contoh sederhana, Yesus bilang, kalau ada orang minta bajumu, berikan juga pakaianmu. Baju biasanya adalah bagian luar, ya. Biasanya wanita sudah pakai blus, masih susun dengan sesuatu yang kayak malaikat itu, ya. Angin tiup-tiup melambai-lambai. Lalu ada satu pakaian yang melekat pada tubuh. Yesus bilang, kalau orang minta bajumu, baju luar, berikan juga pakaianmu. Apa maksudnya? Kalau ada orang berkebutuhan dan dia menginginkan sesuatu daripadamu, berilah lebih dari apa yang dia butuhkan. Yesus mau mengajar pengikutnya, kalau memberi diri, sungguh-sungguh memberi, tidak ukur-ukur. Jika orang mengklaim, memiliki, meminta, menuntut sesuatu dari kita, berilah secara melimpah-limpah. Kalau perlu, sampai kita tidak punya apa-apa lagi, maka Tuhan akan mereward,
maka Tuhan akan mengganjari kita lebih daripada yang kita berikan kepada orang lain. Biarlah engkau kekurangan, biarlah engkau kehilangan, asal orang lain itu berkelebihan, asal orang lain itu mengalami dicintai, tidak dimusuhi. Biarlah dia senang, biarlah dia mendapatkan apa yang dia dambakan. Yesus memberi contoh yang ketiga. Jika engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil untuk dia. Pada waktu Yesus ada kebiasaan orang-orang Roma, sang penjajah, juga berkuasa di Israel. Kalau mereka mau jalan dan membawa tas, beban, semua orang Yahudi, semua orang Israel, semua orang jajahan harus membawakan itu paling kurang 1 mil. Dan orang-orang paling benci itu, karena orang Roma adalah penjajah. Mereka tidak suka buat itu, padahal itu kewajiban mereka. Yesus bilang, kalau disuruh 1 mil, bikinlah 2 mil. Berilah ekstra mile, ekstra kilometer, berilah ekstra kebaikan untuk orang lain. Dengan ini Tuhan Yesus mau mengajar pengikutnya murah hati. Jangan ukur-ukur dalam memberi. Dengan ini juga Allah mengajar kita, dengan menghormati atasan, kita juga terbiasa menghormati dan menyenangkan Tuhan Bapamu yang di surga. Contoh yang keempat, Yesus katakan, jika ada yang meminta, jangan tolak. Apalagi jika kau punya, berikanlah. Yesus ingin para pengikutnya itu murah hati, tidak kikir, tidak loba, tidak tamak. Yesus ingin pengikutnya seperti dia, hatinya tergerak oleh belas kasih, hatinya tergerak pada mereka yang bagaikan domba tanpa gembala, mereka yang lapar. Dia akan berbuat apa saja, dia akan memberikan apa saja untuk orang lain. Ibu Teresa pernah berpesan, jangan sampai ada orang yang datang padamu lalu pulang dengan sedih, lalu pulang dengan kecewa. Berusahalah setiap orang yang datang padamu akan pulang dengan lega, pulang dengan kegembiraan. Saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi, mengampuni, mendoakan musuh, berbuat baik bagi musuh adalah mungkin. Marieta atau Maria Goretti telah membuktikannya. Dan kitab Imamat, bacaan pertama tadi kita dengar, dikatakan sungguh-sungguh haruslah kamu kudus seperti Bapamu kudus adanya. Kita mampu meniru Bapa, kita mampu meneladani Bapa yang baik, yang murah hati, yang mengasihi, dan yang mengampuni. Satu Paulus tadi mengingatkan, ingatlah dirimu adalah bait Roh Kudus. Jagalah agar dirimu tetap menjadi bait yang suci, tempat Allah bertinggal. Dan jangan kau merusakkan bait Allah yang lain, karena Allah akan membinasakan engkau juga. Karena itu kita dilarang, jangan membunuh, jangan menghancurkan bait Allah dalam diri orang lain. Di tengah tumpahan darah dan luka akibat 14 tikaman, Maria Goretti, anak gadis itu, mengajari kita mengampuni, memaafkan, mendoakan orang yang berbuat jahat padamu adalah indah, adalah mulia, dan bisa kita lakukan. Ampun, doa, kasih menyelamatkan Maria Goretti dan menyelamatkan sang pembunuh sekaligus. Alexandro,
kemudian masuk biara dan meninggal sebagai biarawan sampai akhir hidupnya. Terindah dalam hidup kita dengan mengampuni. Mari kita katupkan mata kita sejenak. Ingatlah seseorang yang perlu sekali aku ampuni. Ingatlah seseorang yang pernah berbuat jahat padamu, yang kau ingin doakan, ingin kau ampuni dan maafkan saat ini juga. Dengan bantuan Tuhan, saya mau memaafkanmu, sahabatku. Minta tolong Tuhan dan sebutkan namanya. Terindah dalam hidupku mengampuni. Terindah dalam hidupku mengampuni. Ku ingin selalu lebih mengampuni. Terindah dalam hidupku mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bantuan doa Santa Maria Goretti, aku memaafkanmu, aku mengampunimu, aku mendoakanmu.